Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai lingkup penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Foni Pratamasari, NIM 18021040209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Ginanjar tahun 2020, ruang lingkup dapat diartikan sebagai penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat pada sebuah masalah. Dalam arti luas, ruang lingkup berarti sebuah batasan tentang suatu permasalahan. Ruang lingkup penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memiliki arti batasan-batasan mengenai suatu hal atau masalah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang dapat dijadikan sebagai objek atau kajian dalam suatu penelitian. Ruang lingkup penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mencakup bidang yang berkaitan dengan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Pada bidang pengajaran meliputi guru, siswa, metode, materi, dan kurikulum. Yang kedua ada bidang bahasa yang meliputi font, fonem, morfem, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan juga wacana. Dan yang terakhir adalah bidang sastra yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, karya sastra, apresiasi sastra, ekspresi sastra, dan juga kreasi sastra. Perkenalkan, nama saya Regina Firda Putri Amanda, NIM 1802 1040 2091. Baik, selanjutnya saya pemateri kedua akan menjelaskan mengenai masalah penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Menurut Sugiono tahun 2009, halaman 52, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, atau antara rencana dengan pelaksana. Dalam masa penelitian ada beberapa hal yang dapat dilihat dan dicermati. 4 diantaranya adalah, yang pertama, masalah itu belum pernah diteliti. Lalu yang kedua, masalah itu meskipun sudah diteliti akan tetapi masih memberikan informasi yang belum gamblang atau tuntas. Yang ketiga, masalah itu sedang aktual atau sedang banyak dibicarakan. Yang keempat, masalah itu menimbulkan ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, masalah penelitian dapat dilihat dari ruang lingkup penelitian bahasa Indonesia. Ruang lingkup tersebut dibagi menjadi 3, yaitu bahasa, sastra, dan pembelajarannya. Ketika ingin meneliti bidang pembelajaran bahasa Indonesia, masalah penelitian harus terbatas pada persoalan yang ingin diteliti. Misalnya, bidang pembelajaran bahasa Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas, bisa persoalan guru, aktivitas belajar siswa, media pembelajaran, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan observasi lapangan. Calon peneliti harus bisa membatasi pada persoalan masalah atau masalah yang akan diteliti. Contohnya dibatasi pada persoalan masalah aktivitas belajar siswa dan media pembelajarannya. Peneliti bisa menggunakan media foto kehidupan sosial sebagai penunjang dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis paragraf persuasif pada siswa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lailia Fitri, NIM 1802 1040 2132 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tujuan penelitian merupakan gagasan atau rumusan kalimat yang menandakan adanya sebuah hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian.
Nah, ketika akan mengadakan suatu penelitian, maka peneliti harus mengetahui tujuan yang akan dicapai ketika melakukan penelitian tersebut. Nah, adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan suatu fenomena atau informasi, baik karakteristik atau hubungan di antaranya. Yang kedua, membuktikan sesuatu. Yang ketiga, menemukan sesuatu. Dan yang terakhir, memecahkan atau mengatasi suatu masalah. Nah, dalam penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tujuan penelitian dapat dilihat dari masalah penelitian. Apabila seorang peneliti misalnya melakukan penelitian dengan menggunakan media foto kehidupan sosial sebagai penunjang dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis paragraf persuasif pada siswa, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan suatu informasi, menemukan suatu informasi, membuktikan sesuatu, dan memecahkan suatu masalah. Nah, hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengamati beberapa fenomena sosial yang ada di masyarakat. Fenomena tersebut dapat dibuat dalam sebuah media pembelajaran yang berbentuk foto, kemudian foto tersebut digunakan sebagai penunjang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran mengenai menulis paragraf persuasif pada siswa. Dengan adanya media foto sebagai penunjang pembelajaran tersebut, maka diharapkan siswa mampu menulis paragraf persuasif dengan cara yang benar dan tepat sesuai keadaan sebenarnya. Hal ini adalah tujuan dari penelitian tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagas Sudrapayura, NIM 18021040299. Saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya. Saya akan membahas terkait variabel. Nah, variabel itu berasal dari bahasa Inggris, namun dalam bahasa Indonesia maknanya mendekat pada makna variasi yang dapat kita artikan sebagai fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, mutu, maupun standar. Nah, identifikasi variabel penelitian ini akan dilakukan peneliti ketika mereka mengambil kesimpulan teoritis dari penelitiannya. Hal ini biasanya dikerjakan peneliti ketika mereka memberikan latar belakang penelitian. Jumlah variabel penelitian tergantung pada rancangan penelitiannya. Apabila rancangan penelitian itu sederhana, maka variabelnya pun sedikit dan sederhana. Seperti itu. Nah, variabel penelitian ada 3 macam. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Nah, apa itu variabel bebas? Variabel bebas itu disebut sebagai variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi. Nah, apa itu variabel kontrol? Variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, kita ambil contoh yaitu ada perbedaan aktivitas belajar pada siswa SMA yang menggunakan media pembelajaran. Nah, variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu media pembelajaran. Nah, variabel terikatnya apa? Variabel yang dipengaruhi, yang hasilnya bisa berubah, yaitu aktivitas belajar. Nah, tapi ini ruang geraknya masih lebar, maka diperlukan adanya variabel kontrol. Nah, fungsinya itu untuk mempersempit penelitian kita sehingga kita bisa menjadi fokus. Kalau tidak diberi variabel kontrol, maka akan melebar. Misalkan ada perbedaan aktivitas belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran, itu kan masih lebar, bisa SD, SMP, SMA, maka ditambahkan variabel kontrol itu siswa SMA. Jadi ada perbedaan aktivitas belajar siswa SMA yang menggunakan media pembelajaran, seperti itu, sehingga variabel penelitian itu akan menjadi faktor yang penting dalam kegiatan penelitian kita. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Dinda Ayu Lestari, NIM 118. Sebagai pemateri akan menjelaskan apa itu definisi operasional. Pada bagian definisi operasional, yang pertama saya akan menjelaskan menurut Sugiono 2015 halaman 38 dalam Kori DB Ivana 2017. Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, di sini definisi operasional adalah berupa tarikan kesimpulan oleh peneliti yang ditulis pada sebuah tesis atau skripsi itu nanti. Salah satu contohnya yang isinya berupa penjelasan tentang variabel-variabel yang akan dilakukan atau variabel-variabel yang sudah ditentukan, seperti itu. Untuk selanjutnya, definisi operasional secara umum adalah penjelasan mengenai suatu variabel yang akan diteliti oleh peneliti yang sudah saya sebutkan tadi. Pada umumnya, definisi operasional ini memang menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan
ditulis oleh peneliti, yang akan diteliti oleh peneliti, seperti itu. Definisi operasional dilakukan atau ditulis itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan atau dalam penarikan kesimpulan suatu penelitian oleh si peneliti sendiri dan oleh si pembaca. Jadinya dari pihak pembaca ingin membaca skripsi itu tadi tidak mempunyai keterkaan atau suatu kesimpulan lain, seperti itu. Definisi operasional ini selalu dirumuskan dalam penelitian kuantitatif maupun perumusan dan pengukuran definisi mutlak yang harus dipenuhi dalam proses penulisan karya ilmiah yang berupa proposal penelitian yang hasil akhirnya nanti berupa skripsi, seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Untuk penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif selalu menggunakan definisi operasional. Sudah dijelaskan, definisi operasional adalah menjelaskan variabel-variabel yang akan dilakukan dalam penelitian. Jadi yang kita ambil yang pertama yaitu dalam penelitian kuantitatif. Misal kuantitatif berupa data-data, berupa angka, dan datanya itu harus konkret. Karena kenapa? Penarikan kesimpulan yang ditaruh di dalam dirumuskan di dalam definisi operasional ini harus murni dari hasil penelitian yang kita lakukan, karena menghindari kesalahpahaman itu tadi oleh si peneliti dan si pembaca. Seperti itu. Kita sudah mengerti bahwasanya ada dua penelitian, yakni penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Itu dilakukan secara tidak jauh berbeda, hanya hasilnya saja ya yang berbeda. Namun definisi operasionalnya ini tetap harus ditulis karena itu memang wajib, seperti itu.